Wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kekuatan, dan akal budi adalah dengan menjadi penyembah Tuhan. Shalom Jemaat yang dikasihi Tuhan, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online GBI Philadelphia. Dan saat ini saya Regina akan menyampaikan info penting seputar kegiatan gereja kita melalui Blessing News. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Jose Carroll dalam ibadah online GBI Philadelphia hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam ibadah kali ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Untuk Anda, teens dan youth di Makassar, Surabaya, Kendari, Manado, dan keluarga besar Aku Muda di 16 provinsi, kita akan mengadakan Natal bersama di Aku Muda Online via Zoom dengan tema Natal bagi semua. Yesus lahir untuk kita semua bersama Pastor Kevin Handoyo pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 19.45 WITA. Dapatkan ID meeting dan passcode Zoom di Instagram Aku Muda Indonesia @akumudaindonesia. Jangan lewatkan ibadah online Minggu tanggal 27 Desember 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Muda Dr. Rudy Tangkoma. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Karena itu, melalui Philadelphia Peduli Makassar, kami rindu berbagi kasih dan menjadi berkat bagi sesama dengan menyalurkan paket beras, mie instan, dan beberapa kebutuhan pokok lainnya. Bagi saudara yang rindu terlibat dalam gerakan Philadelphia Peduli, dapat menghubungi Bapak Jeff Limpo di nomor 0811 413 457 atau Bapak Rudy Tangkoma di nomor 0811 442 950. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi dari setiap pihak yang telah bergabung dan mengambil bagian dalam kegiatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang rindu untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, dapat menyalurkannya melalui rekening berikut ini. Bank BCA Cabang Makassar atas nama GBI Philadelphia. Untuk persembahan mingguan, operasional umum dan misi di nomor 025 068 1038. Untuk perpuluhan di nomor 025 068 0996. Dan untuk pembangunan di nomor 025 068 0996. Berilah dengan penuh sukacita, sukarela, dan dengan penuh ucapan syukur. Tuhan Yesus memberkati. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya mengenai kegiatan gereja kita, dapat saudara lihat di official Instagram account @GBI Philadelphia Blessing Family, @StarKids Ayomi Philadelphia, @Teens Church Philadelphia, dan @Youth Church Philadelphia. Jangan lewatkan ibadah malam Natal online pada tanggal 24 Desember dengan tema Christmas at Home, a Night of Worship and Fellowship. Dan rayakan Hari Natal Saudara bersama GBI Philadelphia Blessing Family pada tanggal 25 Desember 2020 dalam ibadah online Natal bagi semua yang dapat diakses sepanjang hari mulai pukul 7.30 di YouTube channel Media Pustaka Berkat. Keduanya akan dilayani oleh Bapak Gembala, Pastor Yusak Handoyo, dan Pastor Kevin Handoyo.
Sekian Blessing News minggu ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara dan sampai jumpa pada Blessing News berikutnya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Diberkatilah kita yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya, yang menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Kita akan mengalami dimensi yang baru. Dimanapun saudara Bapak Ibu, kita akan mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Di setiap rumah kami Engkau hadir Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Syahandalayas. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari Bapak Saudara angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku
Mari datang pada Tuhan saat ini dengan sukacita, sebab di dalam kesatuan ada berkat-berkat Tuhan. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejagung dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Sorakan haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa duduk kembali tetap dalam hadirat Tuhan. Kami merendahkan diri, kami mencari wajah-Mu Tuhan, membawa hancur hati saat kami berseru kepada-Mu. Puji nama-Mu. Kami rendahkan diri Di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari
dan wanita naikkan pujian. Katakan. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mari angkat kedua tanganmu. Haleluya. Jadikan kami satu, seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, dimulai dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Jadikan kami satu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kerinduan-Mu, Biarlah kami menjadi satu. dunia tahu Dunia tahu. nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Mulailah dari kami lebih dulu. Jadikan kami satu. Hai Shalom kepada saudara semua Jemaat GBI Philadelphia di Makassar yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Saya senang sekali pada hari ini punya kesempatan melayani saudara. Dan pertama-tama saya mau bilang terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu untuk kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Saya sudah beberapa tahun lamanya belum sempat mengunjungi saudara, tetapi puji Tuhan di kesempatan yang berbahagia pada hari Minggu ini justru kita bisa bertemu bertatap muka secara virtual. Salam saya kepada Pak Yusak Handolkoyo, sekeluarga, dan semua gembala dan penatua yang melayani di GBI Philadelphia. Dan bagi semua jemaat juga doa saya adalah semua saudara ada dalam keadaan yang baik. Nah, apa yang saya rasakan ada di hati saya untuk saya bagikan pada saudara. Saya beri judul pada hari ini, Gereja di Era yang Baru, atau Church in the New Landscape. Kita semua sejak beberapa bulan terakhir, terutama di tahun 2021 ini, memasuki kehidupan yang tidak biasanya dan belum pernah terjadi sebelumnya. Itu sebabnya pandemi COVID-19 ini menyebabkan seluruh dunia berubah, termasuk kita sebagai orang percaya dan kehidupan kita bergereja. Itu sebabnya banyak orang sedang merancangkan kehidupan dan sedang mereka-reka kehidupan, apa jadinya dan bagaimana jadinya kehidupan kita di masa yang akan datang, termasuk kehidupan bergereja dan berjemaat. Itu sebabnya apa yang saya bagikan yang berkaitan dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen dan bergereja, saya kira bukan hanya menolong saudara untuk menjadi menjadi sebuah gereja yang sehat dan punya kehidupan kerohanian yang sehat dan tetap bisa berbuah, tapi juga bisa menolong saudara untuk bisa menata dan merencanakan kehidupan saudara di dalam dunia saudara masing-masing. Apakah saudara yang bekerja, saudara yang berbisnis, saudara yang sedang merencanakan sesuatu setelah saudara kuliah selesai, dan lain sebagainya. Itu sebabnya apa yang saya bagikan hari ini, saya doakan bisa menolong saudara dan memberi ruang untuk Roh Kudus menginspirasi saudara untuk merancang dan menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Sekali lagi, Church in the New Landscape, gereja di era yang baru.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bergereja dan menghidupi kehidupan berjemaat di era yang baru. Ada beberapa hal yang tentunya akan berubah dan kemungkinan besar apa yang kita sebut dengan new normal atau normal yang baru ini tidak akan kembali kepada normal yang lama atau old normal. Ada hal-hal yang kita sekarang sesuaikan dan kita sedang jalankan yang kemungkinan besar tidak akan kembali kepada kehidupan yang lama. Jadi sekali lagi bagaimana dan apa yang akan terjadi di kehidupan kita bergereja di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang saya yakin pasti akan berubah. Yang pertama adalah misalnya, dahulu saudara sebagai jemaat mengunjungi gereja. Kita yang mengunjungi atau mendatangi gereja, hadir di dalam sebuah ibadah. Sekarang ini yang pasti yang berubah adalah bukan lagi kita yang mengunjungi gereja, tetapi gereja yang mengunjungi kita di rumah kita masing-masing. Itu yang pertama. Perubahan apa lagi yang terjadi? Dahulu jemaat di hari Minggu hanya punya waktu atau hanya sempat tuh mengunjungi satu ibadah atau satu gereja saja. Di zaman yang baru ini, pada saat ini, sangat memungkinkan untuk saudara sebagai jemaat hadir atau mengunjungi beberapa ibadah yang berbeda-beda, atau bahkan hadir di dalam beberapa ibadah daripada gereja yang berbeda-beda, mengunjungi sebagai jemaat. Dahulu tidak memungkinkan, sekarang sangat memungkinkan. Dan bukan hanya hadir di berbagai ibadah yang berbeda, tetapi bahkan hadir di berbagai ibadah di kota yang berbeda, atau bahkan di negara yang berbeda. Mengikuti ibadah dengan bahasa yang berbeda-beda, karena sekarang ada subtitle atau ada terjemahan dalam bahasa yang kita mengerti dalam setiap ibadah yang kita pilih untuk kita hadiri. Itu perubahan yang sangat besar. Apalagi yang berubah? Dahulu banyak kita sebagai jemaat menetap hanya di satu gereja saja. Di zaman yang baru ini, banyak jemaat yang berpindah-pindah gereja setiap hari Minggu. Itu adalah realita yang kita sedang hadapi. Apalagi yang berubah? Dahulu, kendali atas sebuah ibadah terhadap suasana, waktu, panjangnya ibadah, apa yang terjadi dalam ibadah, kendali di zaman yang lampau ada di tangan gereja atau pembicara atau pemimpin gereja. Sekarang, kendali itu ada di tangan saudara. Saudara yang menentukan kapan saudara mau ikuti ibadah, berapa lama saudara mau tinggal dalam ibadah. Kalau saudara mau menghentikan ibadah di tengah jalan dan kemudian mungkin pergi ke kamar kecil, makan dulu sebentar, terganggu telepon yang masuk dan lain sebagainya, saudara yang menentukan berapa panjangnya ibadah yang sudah ikuti dan kapan saudara mau melakukan ibadah saudara. Terus apalagi yang berbeda? Usaha dahulu ada di pihak jemaat. Jemaat yang berusaha keras untuk kemudian harus datang ke gereja. Misalnya, bangun lebih pagi, harus mempersiapkan diri, harus melakukan perjalanan. Bahkan di tempat-tempat tertentu di Jakarta, jemaat harus susah payah mencari parkir, mengantri untuk hadir dalam satu ibadah. Jemaat kami di Jakarta biasanya mereka harus mengantri untuk bisa hadir dalam satu ibadah. Usaha ada di tangan kita sebagai jemaat. Sekarang di era yang baru, usaha justru harus ada di tangan gereja. Gerejalah yang sekarang sebaliknya berusaha bersusah payah untuk bisa hadir di dalam kehidupan atau di rumah jemaat yang ada, atau dengan lebih tepat lagi hadir di layar kaca daripada jemaat yang ada. Jadi usaha sekarang berpindah dari dahulu ada di tangan jemaat, sekarang ada di pihak gereja yang harus berusaha keras. Dari sisi persaingan, dahulu seringkali kita berkata bahwa gereja saling bersaing karena ada banyak sekali jemaat yang berpindah gereja karena persaingan yang terjadi. Persaingan sekarang bukan hanya terjadi di antara gereja atau di antara pengkhotbah, sebagaimana saudara mungkin suka memilih pengkhotbah favorit saudara. Persaingan bukan lagi di antara gereja atau antar pengkhotbah. Persaingan terjadi antara pengkhotbah dan gereja dengan kehidupan jemaat di hari Minggu. Sekarang jemaat banyak sekali di zaman era yang baru ini punya aktivitas. Ada yang mulai jalan pagi lebih banyak daripada sebelumnya. Berolahraga, terutama Jakarta, banyak yang berolahraga sepeda dan lain sebagainya. Mulai hiking, melintas alam dan lain sebagainya. Persaingan sekarang tidak lagi terjadi antara gereja dan mimbar. Persaingan terjadi antara gereja dan mimbar dengan kehidupan yang dijalani oleh jemaat. Dari segi keuangan, dahulu pada saat kita mengunjungi gereja,
jemaat rutin dan setia memberikan persembahan dan persepuluhan. Di zaman yang baru ini, saya juga banyak mendengar kesulitan yang dihadapi oleh banyak gereja. Karena banyak jemaat tidak lagi komit dan setia dengan rutin memberikan persembahannya setiap hari Minggu karena ibadah dari rumah. Tidak lagi berusaha dengan khusus memberikan persembahan mereka, apalagi persepuluhan mereka. Jadi ada banyak hal yang berubah di zaman yang baru. Pertanyaannya, apakah itu akan kembali ke kebiasaan kita yang lama? Kemungkinan besar dari 7 hal yang tadi saya sampaikan. Sebagian besar, kemungkinan besar tidak akan kembali kepada kehidupan kita yang lama. Itu sebabnya saya berdoa apa yang baru saya tadi singgung bisa menolong saudara untuk kemudian mendengarkan sebagai sebuah jemaat. Bukan hanya sebagai jemaat, tapi sebagai pemimpin gereja, saudara juga berhasil dan berusaha untuk menyesuaikan diri terhadap kebiasaan dan terhadap tantangan yang baru, terutama sejak pandemi COVID-19 melanda dunia ini. Jadi saya sekali lagi atas nama semua gereja dan atas semua jemaat yang ada juga mau berterima kasih kepada semua pemimpin gereja, terutama saudara di GBI Philadelphia, kepada Bapak Gembala, semua pengurus, penatua dan volunteers yang ada, pengerja yang selama ini rutin setia menghadirkan ibadah bagi kita yang sedang menyaksikan di rumah. Perlu kerja yang sangat keras. Itu sebabnya atas nama jemaat yang ada, kami semua mau bilang terima kasih kepada Anda yang selama ini dengan setia melayani kami. Demikian juga pada waktunya, pada saatnya, saudara jemaat juga perlu menunjukkan kesetiaan saudara dan komitmen saudara kepada jemaat di mana Tuhan tanamkan saudara. Nah, itu sebabnya apa yang saya ingin bagikan kepada saudara sebagai jemaat, bagaimana saudara bisa menghidupi kehidupan bergereja dan berjemaat di era yang baru ini dengan baik. Ada beberapa hal yang menjadi dasar daripada prinsip kebenaran firman Tuhan yang menurut saya tidak akan pernah berubah, terlepas daripada bagaimanapun juga kita menjalankan ibadah. Apakah dengan cepat sebentar lagi kita bisa kembali berkumpul dalam gedung ibadahkah? Atau terpaksa masih harus beberapa saat menjalankan ibadah secara online? Menurut saya, prinsip kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini akan tetap berlaku dan tetap harus kita jalankan, supaya kita memiliki kehidupan yang sehat, sehingga kita bisa berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Apa yang saya maksudkan dengan apa yang tidak akan pernah berubah? Saya memulai dengan berbagi pada saudara dari mengutip Mazmur pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai ayat ketiga. Ada beberapa hal yang prinsipil yang menurut saya tidak akan pernah berubah, terlepas dari cara bagaimanapun juga kita melakukan dan menjalankan ibadah. Sudah siap? Saya berharap saudara mencatat, karena ada beberapa hal yang penting yang sudah perlu catat. Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat ketiga berbunyi seperti ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, ada beberapa prinsip kebenaran yang tidak akan pernah berubah, terlepas daripada bagaimanapun juga kita melakukan ibadah. On-site, berkumpul di gedung kembali, atau tetap melanjutkan ibadah secara online sebagaimana kita lakukan pada saat ini. Yang pertama adalah, kata kuncinya adalah berhasil. Kata berhasil dikatakan adalah janji Tuhan. Kalau kita menjalankan kehidupan seperti yang firman Tuhan katakan. Saya percaya tidak ada seorang pun sudah mendengarkan saya pada saat ini yang tidak ingin kehidupannya berhasil, bukan? Sudah ingin pernikahan sudah berhasil. Sudah ingin kesehatan sudah berhasil. Tidak perlu harus sakit, apalagi terpapar dengan COVID, betul? Sudah ingin kesehatan sudah sehat. Saudara ingin rumah tangga sudah berhasil. Sudah ingin anak cucu sudah berhasil. Sudah ingin segala sesuatu dalam kehidupan sudah berhasil. Nah, kata berhasil di sini terjemahan bahasa aslinya sebenarnya berarti makmur, atau bahasa Inggrisnya diterjemahkan prosper. Nah, kata prosper, makmur, bukan cuma bicara soal secara materi kita makmur. Seringkali kata makmur kita tafsirkan sebagai keberhasilan material secara jasmani saja. Kata prosper di sini berhasil, artinya mampu, berdaya untuk bergerak maju.
Artinya kehidupan yang berhasil, kehidupan yang makmur adalah kehidupan yang mampu bergerak maju, melakukan apa yang Tuhan ingin mereka lakukan. Pernikahan yang berhasil adalah pernikahan yang terus bisa bergerak maju, bertumbuh, berkembang. Usaha yang berhasil ada yang berusaha atau perusahaan yang mampu untuk terus bergerak maju, bertumbuh, dan berkembang. Nah, itu sebabnya dikatakan bahwa apapun yang dilakukannya akan berhasil atau berbuah. Berbuah itu bicara soal fruitful. Nah, saudara harus mengerti bahwa berbuah, fruitful, itu bukan hanya successful. Karena kata berhasil seringkali ditafsirkan sebagai sukses. Sebenarnya berhasil dalam hal ini berbuah dalam kehidupan. Karena dikatakan orang benar itu akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, berbuah pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Nah, kata berhasil di sini ditafsirkan bukan hanya sebagai sukses, tapi fruitful. Jadi fruitful itu punya maksud dan arti lebih dalam daripada successful. Apa bedanya? Successful, keberhasilan yang kita seringkali mengerti, sukses, berhasil, itu berhenti hanya di diri kita sendiri. Tetapi fruitful itu berhenti bukan hanya di diri kita sendiri, tetapi dalam kehidupan orang lain. Nah, Alkitab dan Tuhan ingin kita tidak hanya successful atau berhasil, tapi Alkitab ingin kita fruitful. Hidup kita bisa memberi dampak buat orang lain. Nah, jangan takut kalau saudara ingin hidup fruitful. Karena kalau saudara ingin hidup fruitful, saudara pasti successful terlebih dahulu. Karena sebelum Tuhan pakai saudara untuk menjadi berkat bagi orang lain, Tuhan akan memberkati dan memberdayakan saudara, memampukan saudara untuk bisa bergerak maju. Saudara pasti akan successful sebelum saudara bisa fruitful. Itu sebabnya kita yang mau hidupnya berbuah, maka fokus kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tidak lagi egoistis mementingkan diri sendiri. Seseorang yang memilih untuk hidup fruitful, maka dia akan dipakai oleh Tuhan. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi dia mulai akan mampu berdaya untuk memperhatikan kebutuhan dan kepentingan orang lain. Itu sebabnya Tuhan ingin saudara fruitful. Katakan pada diri saudara sendiri, saya mau fruitful. Pernikahanku mau fruitful. Mau berbuah. Rumah tangga saya mau berbuah. Saya mau anak-anak saya berbuah. Saya mau perusahaan saya berbuah. Saya mau gereja ini berbuah. GBI Philadelphia Makassar bisa fruitful, bisa berbuah. Bukan hanya bagi kota Makassar, bahkan bagi Indonesia dan bahkan bagi bangsa-bangsa. Amin. Nah, untuk saudara bisa fruitful, bisa berbuah, terlepas dari gereja dijalankan dengan on-site, bisa berkumpul suatu hari kembali, atau online, itu tidak harus menghalangi bahwa saudara tetap bisa fruitful. Karena waktu Tuhan menuliskan ayat ini, pada waktu Allah menciptakan alam semesta ini, Allah sama sekali tidak kaget bahwa tahun 2021 bahwa akan ada pandemi yang melanda dunia. Tuhan sudah tahu sebelumnya. Itu sebabnya firman Tuhan tetap ya dan amin. Terlepas dari musim apapun yang kita hadapi, tetap kita bisa berbuah pada musimnya. Ada amin? Nah, itu sebabnya untuk kita bisa fruitful ada beberapa hal yang saya katakan tidak tergantung pada keadaan dan situasi dan apapun yang terjadi. Kita tetap bisa berbuah. Apa yang harus kita perhatikan yang tidak pernah berubah? Ada beberapa hal yang prinsipil. Yang pertama, dikatakan untuk kita sebagaimana pohon, kita orang percaya, orang benar, supaya kita bisa tertanam seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Nah, kunci yang pertama adalah bahwa untuk saudara bisa fruitful dan berbuah, saudara harus tertanam atau ditanam, planted. Jadi saudara harus ingat, kata kuncinya ditanam atau tertanam. Bukan cuman mengunjungi, apalagi bertamu dan mampir di pelataran Tuhan. Nah, kata tanah, tertanam di tanah, tanah bicara soal komunitas, gereja, tempat, lingkungan, gereja lokal, kota, di mana Tuhan tempatkan kita. Nah, kata tertanam di tanah, tertanam di komunitas kita, itu menjadi salah satu kunci untuk saudara bisa
tidak layu daunnya apapun juga musimnya, dan untuk bisa berbuah pada saatnya. Nah, untuk itu Tuhan menempatkan saudara di GBI Philadelphia, itulah tanah komunitas gereja lokal di mana saudara tertanam. Nah, ini adalah keputusan yang saudara harus buat. Kalau saudara tidak mengambil keputusan untuk mau tertanam di tempat ini, di jemaat ini, maka saudara sebenarnya cuma mengunjungi dan saudara tidak tertanam di sini. Apa ciri-ciri seseorang yang tertanam di dalam sebuah gereja? Ada bahkan yang berkata, oh saya sering kok datang di kebaktian ini, aku hadir di kebaktian ini, aku rutin di kebaktian. Hadir di sebuah kebaktian dengan tak tertanam di sebuah gereja itu dua hal yang berbeda. Karena banyak orang mengunjungi dengan rutin, rajin mengunjungi, tetapi tidak tertanam. Apa ciri-ciri daripada seseorang yang tertanam? Sudah siap? Saya mengharap saudara mencatatnya. Yang pertama, seseorang yang tertanam itu dikenal dan mengenal lingkungan di mana dia tertanam. Yohanes 10 ayat 14 katakan begini, Yesus katakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Ayat yang ke-16-nya, ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Nah, ayat ini bicara soal kalau engkau memilih untuk tertanam, maka engkau mengenal suara gembalamu, dan gembalamu mengenal suaramu atau mengenal engkau. Nah, ciri yang pertama tertanam adalah saudara dikenal dan saudara mengenal. Saudara mengenal gembala saudara, saudara mengenal orang-orang yang ada di sekitar lingkungan saudara. Nah, hadir dalam sebuah ibadah tidak membuat saudara dikenal, apalagi mengenal yang lain. Karena seringkali kita tidak mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, itu sebabnya saya menantang saudara untuk tertanam di gereja lokal, terutama di GBI Philadelphia Makassar ini. Belajar untuk dikenal dan belajar untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar saudara. Itu yang pertama. Ciri yang kedua daripada seseorang yang tertanam adalah dikatakan bahwa dombanya mengenal suara gembalanya. Dan suara atau gembala memberikan suaranya, arahannya, dan domba-dombanya mendengarkan dia. Jadi ciri yang kedua adalah ada suara penggembalaan dalam kehidupan pribadi tersebut. Nah, kalau saudara dikenal, maka saudara akan diarahkan, saudara akan diberi tuntunan, saudara akan diberi arahan, saudara akan diberikan masukan. Saudara, betul firman Tuhan di hari Minggu bisa mengarahkan kita, bisa memberikan tuntunan kepada kita. Tetapi berbeda pada saat kita diberikan masukan, diberikan arahan, bahkan diberikan teguran kadangkala dalam kehidupan kita oleh seseorang yang betul mengenal diri kita secara pribadi, sebagaimana komunitas yang ada di lingkungan kita. Kami di JPCC, kami punya komunitas komsel yang kami sebut dengan DATE. Saya percaya di GBI Philadelphia juga ada komunitas seperti itu. Atau ada pelayanan-pelayanan seperti itu. Soalnya terlibat pelayanan. Soalnya terlibat di mana orang-orang mengenal engkau, dan ada pemimpin dan pemimpin rohani yang memerhatikan saudara, yang memberikan suara penggembalaan dalam kehidupan saudara. Nah, itulah suara-suara yang perlu saudara dengarkan, yang bisa menolong saudara untuk menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Jadi ciri yang kedua orang yang tertanam adalah adanya suara penggembalaan yang spesifik di dalam kehidupannya. Yang ketiga, ciri daripada seseorang yang tertanam adalah bahwa seseorang itu mendapatkan pemeliharaan dan perhatian yang khusus, terutama untuk berbuah lebat. Nah, perhatian yang khusus saya katakan di sini, pemeliharaan yang khusus adalah sebagaimana tanaman. Tanaman itu perlu disiram, perlu dipupuk. Bahkan Alkitab berkata sebagaimana pokok anggur, ada saatnya di mana tanaman itu perlu dipotong. Nah, kalau kita dalam kehidupan kita perlu dipotong, itu bukan sesuatu yang mudah. Tetapi itu hanya terjadi pada seseorang yang tertanam di dalam lingkungan yang tepat, dan ada orang yang mengambil tanggung jawab untuk kemudian memperhatikan dan memelihara dan mengembalakan pribadi tersebut. Nah, itu sebabnya saya mendorong saudara untuk mengambil keputusan. Kalau selama ini saudara hanya menghadiri ibadah, tapi belum memilih untuk tertanam dan komit, apalagi melayani di komunitas GBI Philadelphia Makassar. Jadi sekali lagi saya ulangi, apa ciri-ciri seseorang yang tertanam? Satu, dia dikenal dan mengenal. Kedua,
adanya suara penggembalaan di dalam kehidupannya. Yang ketiga, adanya perhatian khusus dan pemeliharaan khusus di dalam kehidupan dia dari kepemimpinan yang ada. Ya. Nah, kalau saudara memilih untuk tertanam, apa yang akan terjadi dalam kehidupan saudara? Dikatakan bahwa selain berbuah dan berhasil, dikatakan apapun musimnya, dia tidak akan layu daunnya. Dengan kata lain, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita orang-orang benar, anak-anaknya tidak akan pernah melewati masa-masa susah atau masa sulit. Dikatakan karena apapun musimnya dia tetap akan segar, menjadi gemuk, segar, dan tidak layu daunnya. Artinya memang Tuhan tahu bahwa kita dalam kehidupan akan menghadapi masa-masa sulit. Nah, kalau kita tertanam, masa sulit boleh datang. Tapi karena ada perhatian, pemeliharaan, ada suara penggembalaan, dan karena kita tertanam dengan akar yang kokoh, maka kita bisa tetap mendapatkan asupan kekuatan, dukungan rohani dari surga melalui jemaat lokal bagi kehidupan kita masing-masing. Jadi apapun musimnya, kita akan tetap sehat dan tidak perlu sakit. Saudara, di musim-musim sekarang ini, kunci untuk kita tidak sakit adalah tetap bertahan sehat. Nah, itu sebabnya kalau sudah tertanam, musim boleh berubah. Kemarau boleh datang, kesulitan boleh datang, tapi kita tidak akan mati pohon kehidupan kita. Dan kita tetap bisa bertahan, dan daun daripada pohon kita tetap hijau, dan bahkan kita tetap bisa berbuah. Nah, itu sebabnya saudara, penting sekali untuk kita melihat kehidupan kita masing-masing. Kalau saudara temukan bahwa saudara tidak segar, kehidupan saudara tidak sehat, tidak tidak mampu menghasilkan apa yang saudara yakini Tuhan ingin hasilkan dalam kehidupan saudara, maka mungkin saatnya untuk saudara mengevaluasi keberadaan saudara, kehidupan saudara, terutama kehidupan rohani saudara. Apakah masih ada suara penggembalaan yang saudara dengarkan? Karena saudara sekarang online, tidak lagi bertemu dengan gembala atau ketua komsel yang melayani saudara mungkin, atau saudara malah mungkin bahkan memilih untuk menjauhkan diri daripada suara-suara penggembalaan yang selama ini ada dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara tidak lagi menerima perhatian dan pemeliharaan, atau bahkan saudara menjauhkan diri dari teguran yang saudara butuhkan. Itu sebabnya Yohanes 15 ayat pertama dan 2 katakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Musim boleh susah, keadaan boleh sulit, tapi apabila kita tertanam dan ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk bertanggung jawab dalam kehidupan kita, untuk memberikan suara tuntunan penggembalaan, memberikan perhatian dan pemeliharaan dalam kehidupan kita, maka walaupun potongan itu, guntingan itu, pembersihan itu kadang-kala tidak nyaman, tapi itu akan membuat kita tetap sehat dan tetap berbuah lebat. Nah, itu sebabnya saudara, apabila saudara sehat dan mampu berbuah lebat, maka kehidupan saudara akan bisa menjadi dampak dan berkat dimanapun juga Tuhan tempatkan saudara berada. Nah, saya ingin tutup dengan kembali pada bagian awal daripada Mazmur pasal yang pertama. Karena dikatakan di Mazmur pasal pertamanya, pembukanya adalah, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon," sekali lagi, "yang ditanam tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil." Maka kalau saudara memilih dan mengambil keputusan untuk tertanam dan menjalankan kehidupan seperti itu, maka kehidupan saudara berjalan tidak akan seperti orang fasik atau menuruti nasihat orang fasik. Berdirinya saudara tidak akan ada di jalan orang yang berdosa, dan saudara akan tidak terjebak duduk dalam kumpulan, bergaul, hidup menjadi pencemooh. Ada 3 kata kunci di situ yang sebagai penutup saya ingin sampaikan. Orang fasik itu bicara soal, bahasa Inggrisnya bilang wicked, orang yang jahat, evil. Saudara tidak akan menjadi orang yang fasik, orang yang jahat atau wicked. Saudara tidak akan menjadi orang berdosa, sinners, orang yang terjebak di dalam kehidupan yang terus melakukan dosa. Atau saudara menjadi pencemooh, mockers, orang yang sakit hati, cuman menjelek-jelekan dan mengungkapkan hal-hal yang buruk saja.
Dikatakan kalau saudara tertanam dan terawat dan ada perhatian yang khusus yang diberikan dalam kehidupan saudara karena pilihan saudara, maka jalannya saudara, berdirinya saudara, duduknya saudara akan baik. Saudara tidak akan terjebak dalam kehidupan orang yang fasik, tidak akan terjebak dan terikat di dalam dosa, dan tidak akan terjebak punya sakit hati, sehingga apapun yang keluar dari kehidupan saudara pahit rasanya. Itu sebabnya Amsal katakan, janganlah hidup menjadi orang fasik. Don't live like an evil. Jangan hidup menjadi orang yang fasik, orang yang jahat. Kenapa? Karena orang yang jahat cenderung akan menjahati orang lain. Karena dia mengalami atau dia pernah disakiti, akibatnya dia akan menyakiti dan melakukan hal yang jahat dalam kehidupannya. Itu orang fasik. Kemudian orang berdosa terjebak di dalam kehidupannya di dalam dosa dan tidak pernah merdeka. Karena firman tidak memerdekakan dia. Dia tidak bisa melakukan apa yang seharusnya dia lakukan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi kemudian ada yang hidup sebagai orang yang bijak, wise. Orang yang bijak, hidupnya semakin hari akan semakin terang. Hingga seperti rembang di tengah hari. Itu sebabnya saudara, saya percaya Tuhan mau hidup saudara bersinar terang dimanapun juga Tuhan tempatkan kau berada. Sehingga apapun yang kau kerjakan berhasil. Pernikahanmu, pekerjaanmu, anak cucumu, usahamu dibuat Tuhan berhasil dan saudara mampu bergerak maju untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, sekali lagi Jemaat GBI Philadelphia Makassar yang dikasih Tuhan, saatnya di tengah-tengah kehidupan kita bergereja di zaman yang baru ini untuk memilih, terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari bagian manapun kita beribadah, saudara menjadi jemaat yang tertanam di pelataran Tuhan, di komunitas Tuhan. Sehingga bukan hanya saudara tetap hijau daunnya, dan bukan hanya berhasil, tapi saudara bisa menjadi berkat dan menolong orang lain untuk bisa menghidupi keberhasilan dan berkat dan buah yang Tuhan inginkan. Sekali lagi saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan bisa menolong saudara untuk bisa menjalankan kehidupan seperti yang Tuhan inginkan. Nah, prinsip ini bisa berlaku bagi saudara menjalankan bisnis. Prinsip ini bisa berlaku waktu saudara merencanakan masa depan yang akan datang. Sehingga apapun yang kau buat, apapun yang kau kerjakan, dibuat Tuhan berhasil. Sebelum kita berpisah, mari izinkan saya berdoa bagi saudara semua. Mari kita pejamkan mata kita, tundukkan kepala kita sebentar. Ambil beberapa saat untuk engkau hampiri Tuhan. Ucapkan syukur dengan kata-katamu sendiri. Bahwa walaupun di masa-masa yang baru ini, masa-masa yang kita hadapi ini tidak mudah, tapi hari ini saudara bisa memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Bahwasanya Tuhan tetap baik dalam kehidupan saudara. Ucapkan syukur untuk firman yang kau dengar. Ucapkan syukur untuk kebaikannya. Hamba percaya pada saat engkau memilih untuk mengucapkan syukur, maka hadiratnya datang bertahta di atas pujian saudara. Dan apabila dia datang, dia bisa membawa kekuatan. Dia bisa membawa kesembuhan yang kau butuhkan. Dia bisa membawakan jalan keluar yang sedang kau nantikan. Hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk jemaatmu, setiap mereka yang datang menghadap engkau. Biarlah engkau sendiri yang datang dalam kehidupan mereka masing-masing. Karena engkau yang tahu setiap kebutuhan mereka. Sebabnya hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak ingin hanya mengunjungi ibadah, apalagi online saja. Kami tidak hanya ingin mampir dalam sebuah gereja. Kami tidak hanya ingin mengunjungi sebuah kebaktian saja. Hanya mendengarkan firman untuk memenuhi rasa bersalah kami di hari Minggu saja. Tapi kami ingin firman-Mu bekerja memerdekakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk komunitas yang Tuhan berikan bagi kami di kota Makassar. Terima kasih untuk GBI Philadelphia ini Tuhan. Hamba berdoa bagi Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan semua pendeta hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaat ini. Biarlah kepemimpinan yang ada Tuhan terus pakai menjadi suara penggembalaan bagi kami yang memilih dan memutuskan untuk tertanam di tempat ini. Tempat di mana sekaligus kami melayani. Sehingga perhatian yang kami terima, penggembalaan yang kami terima, pemeliharaan yang kami terima, mendewasakan kami, menumbuhkan kami menjadi orang-orang percaya yang dewasa. Sehingga suatu hari pun di tempat ini kami dapat melayani, memberikan perhatian dan pemeliharaan bagi mereka yang baru, yang Tuhan bawakan dalam kehidupan kami. Sehingga gereja ini akan terus bertumbuh dengan sehat. Bukan hanya secara jumlah, tapi secara keuangan, secara dampak,
gereja ini berhasil, maju, prosper, berdaya untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan. Aku lepaskan berkat dan hamba percaya GBI Philadelphia bukan hanya akan bertambah secara jumlah, tapi akan sehat, hijau daunnya, berbuah pada musimnya, dan memberi dampak bagi kota Makassar khususnya. Sebabnya aku lepaskan berkat ini dan aku lepaskan nubuatan ini atas seluruh kepemimpinan dan seluruh jemaat yang ada. Mereka akan jadi kepala dan tidak menjadi ekor, akan naik dan tidak mundur. Apapun yang mereka buat berhasil untuk kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Hamba lepaskan itu hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan semua yang kita yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus, pengorbanan Kristus, darahnya yang ditumpahkan, yang tidak ternilai itu, melayakkan kita, membenarkan kita, biar kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Tak terukur kasih-Mu, tak ternilai korban-Mu yang telah selamatkanku dan bebaskanku. Ku beri syukur bagi-Mu, ku beri hormat padamu dengan segenap hati. Mari bersama-sama katakan, terpujilah Allah Bapa, terpujilah Allah Bapa, dimuliakan Engkau Yesus, ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Kehidupanku, menolong dalam susahku, pemimpin yang ku percaya, Kaulah Tuhanku. Terpujilah, dimuliakan Engkau Yesus, ku hormati ya Roh Kudus, ketiga yang esa. Arah kehidupanku, menolong dalam susahku, pemimpin yang ku percaya, Kaulah Tuhanku. Pemimpin yang ku percaya, Kaulah Tuhanku.
Tuhanku. Mari angkat roti saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur dan kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus yang menyelamatkan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Mari kita angkat cawan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus yang menyucikan hidup kita, membasuh kita, memeteraikan hidup kita? Mari dalam nama Tuhan Yesus kita minum dengan iman. Haleluya, 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 haleluya. Oh, diala basinda la baku, diala basinda la baku, diala basinda. Mari sembah Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Shahanda la baku, diala basinda la baku, diala baku. Himako diala basinda. Mari berkarunia lidah Roh Kudus. Oh diala basyahanda la baku diala basyanda la baku diala ira la basyahanda la baku diala basyanda la shanda la da 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 sira la basyamako diala ba. Oh diala basyamako diala basyanda la da 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 Yahanda la baku diala basyanda la Yahanda la baku diala ba. I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, I exalt thee, oh Lord, I exalt thee. Mari angkat tinggikan Dia. Kau layak Tuhan untuk disembah, ditinggikan. Shahanda la bakuri ala bashinda la da 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 da. Oh Lord, I exalt thee, I exalt thee, exalt thee, oh Lord. Bapa, diberkati setiap yang melayani hari ini, pemberitaan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan.
menjadi rema, menjadi berkat. Memberkati hamba-Mu Tuhan dengan kasih anugerah daripada Tuhan berlimpah-limpah. Memberkati semua pelayan, semua aktivis, semua yang melayani Tuhan. Diberkati semua jemaat dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah berlimpah-limpah. Diberkati seluruh persembahan yang diberikan oleh umat Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap taburan tidak pernah sia-sia. Kami mengasihi Tuhan, kami rindu perluasan pemberitaan Injil sampai kepada segala bangsa. Diberkati saudara dengan berkat kasih anugerah Tuhan. Tetap setia mengasihi melayani Tuhan Yesus sampai Dia datang untuk kedua kali. Sampai semua kita bertemu dengan Dia dalam kemuliaan surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara.